Sahabat religi, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berjumpa kembali dengan saya Hadri Cebole, penjulu agama Islam pada kantor KUA Kecamatan Pasir Timur, Kementerian Agama Kabupaten Balamongondo. Kali ini insya Allah kita akan mengangkat satu topik dengan judul Jangan sepelekan dosa sekecil apapun awalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena dengan kekuatan, kesempatan, keikhlasan serta kesabaran yang diberikannya sehingga alhamdulillah kita pada saat ini masih dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Salawat dan salam semoga senantiasa kita selalu hanturkan, curahkan kepada seluruh nabi sejak Nabi Adam alaihissalam hingga sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat religi, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu gelar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia yang juga digunakan sebagai nama surat di dalam Al-Qur'an adalah Al-Insan. Kata Al-Insan yang salah satunya bermakna memiliki sifat lemah dan lupa, menjadi sebuah sifat yang selalu melekat pada diri manusia. Maka dari sifat itulah sesungguhnya manusia sangat mudah atau sangatlah rentan untuk berbuat khilaf. Bahkan jika tidak berhati-hati akan mudah meremehkan dan menganggap sepele suatu kemaksiatan. Menganggap remeh kemaksiatan, maka ia pasti akan jatuh pada kemaksiatan yang lebih besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tahsabunahu hainan wa hu indallahi azim. Dan kamu mengira bahwa hal itu adalah sesuatu yang remeh, padahal di hadapan Allah itu sangatlah besar. Quran Surat An-Nur ayat 15. Saudaraku, sahabat religi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berikut terdapat beberapa sebab yang dapat menjadikan dosa kecil itu dapat menjadi dosa yang besar. Di antaranya, penyebab dosa kecil menjadi dosa besar adalah dosa kecil yang dilakukan secara terus-menerus. Ulama Ibnul Katsir rahimahullah memberikan penjelasan bahwa yang dimaksud dilakukan secara terus-menerus adalah konsisten dan terus-menerus melakukan perbuatan dosa atau maksiat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, berikanlah kasih sayang, niscaya engkau akan disayangi. Berilah maaf, niscaya Allah akan mengampuni kalian. Celakalah orang-orang yang tidak memperhatikan aturan syariat dan tidak beradab dengan adab syariat. Dan celakalah orang-orang yang berbuat terus-menerus di atas perbuatan dosa yang mereka lakukan sedangkan mereka mengetahuinya. Hadis riwayat Ahmad dan Bukhari. Ancaman yang terdapat dalam hadis tersebut adalah ancaman yang sangat keras yang tidak diberikan kecuali untuk pelaku dosa besar. Sehingga dari hadis ini dapat diambil kesimpulan bahwa dosa kecil akan mendapatkan ancaman yang sama seperti dosa besar. Abdullah bin Abbas radhiyallahu an juga menjelaskan bahwa dosa kecil yang diulang-ulang akan menjadi dosa yang besar. La sogiro tu ma'al istibro
rawala kabiro ma'al istighfar. Tidak ada dosa kecil apabila dilakukan terus-menerus. Tidak ada dosa besar apabila diiringi dengan istighfar. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, penyebab dosa kecil menjadi dosa besar yang kedua adalah menganggap remeh perbuatan dosa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna syaitana qad ayisa an yu'bada bi ardikum hazihi walakinnahu qad radiya minkum bima tahkirun. Sesungguhnya setan itu telah berputus asa untuk disembah di bumi kalian ini. Akan tetapi ia akan senang dengan hal kecil yang kalian remehkan. Hadis riwayat Ahmad. Imam Al-Ghazali rahimahullah juga menjelaskan bahwa di antara sebab dosa kecil dapat menjadi besar adalah jika seorang hamba menganggap remeh dosa tersebut dan tidak merasa sedih karena dosa yang telah dia lakukan. Adapun ketika seorang hamba menganggap remeh perbuatan dosa dari dalam dirinya, maka hal itu akan menjadi besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, sesungguhnya seorang mukmin itu melihat dosanya seakan-akan dia duduk di sebuah gunung dan khawatir gunung tersebut akan menimpanya. Sedangkan seorang fajir atau yang gemar bermaksiat, dia akan melihat dosanya seperti seekor lalat yang lewat begitu saja di depan hidungnya, lalu dia abaikan. Hadis riwayat Bukhari. Saudaraku sahabat religi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, penyebab dosa kecil menjadi dosa besar yang ketiga adalah melakukan perbuatan dosa secara terang-terangan. Bergembira atau merasa senang melakukan perbuatan dosa adalah salah satu sebab dosa kecil dihukumi dosa besar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, seluruh umatku akan dimaafkan kecuali yang berbuat dosa secara terang-terangan. Sesungguhnya yang termasuk dalam berbuat dosa secara terang-terangan adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dosa di malam hari, kemudian pada pagi harinya Allah tutupi dosa tersebut. Allah tidak tampakkan pada pandangan manusia. Tetapi orang tersebut berkata, wahai fulan, semalam aku berbuat demikian dan demikian. Padahal sungguh di malam harinya Robnya telah menutupi dosa yang dia lakukan. Namun di pagi harinya dia sendiri yang membuka tutup Allah tersebut. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini menunjukkan bahwa tidak adanya ampunan Allah bagi orang-orang yang berbuat dosa secara terang-terangan. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita berhati-hati dengan dosa sekecil apapun itu. Iringi setiap kesalahan yang kita lakukan dengan tobat dan istighfar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'inat tawabun. Setiap anak keturunan Adam pasti melakukan kesalahan, dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan adalah
yang mereka mengiringi kesalahannya dengan tobat. Hadis riwayat Tirmizi. Semoga kita semua mampu menjaga diri kita dari perbuatan dosa-dosa kecil dan dosa-dosa besar. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah dari saya. Insya Allah apabila ada yang benar semata-mata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila ada yang salah, maka saya memohon maaf kepada kita semua dan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mohon ampun karena begitulah manusia tidak mengaku sempurna. Yang sempurna hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah, insya Allah akan bermanfaat. Wallahul muwaffiq illa aqwamit thariq. Billahi bisabil haq fasabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.